wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Juwita, biasa dipanggil Bu Wita. Di sini di TK Batutis Al-Ilmi saya mendapatkan amanah sebagai guru sentra balok. Saya sendiri sudah bekerja di Batutis kurang lebih selama 6 tahun. Awalnya saya wali murid. Saya dari anak saya bersekolah di Batutis. Cuman dalam perjalanannya karena biaya yang dikeluarkan cukup besar terkait dengan kondisi anak saya yang ABK, dia butuh guru pendamping. Jadi bayarannya pun cukup besar. Saat itu kondisi keuangan kami lagi tidak memungkinkan. Akhirnya ketika bicara sama pihak sekolah, disambut dengan tawaran untuk jadi guru, dengan saya bawa anak juga yang kedua, itu bisa gratis, nggak bayar. Terus untuk anak yang pertama ada pengurangan biaya gitu. Ini awalnya sih saya nggak ada ketertarikan sama sekali jadi guru TK, pun tawaran itu menjadi salah satu solusi terakhir gitu, karena memang nggak ada solusi lain lagi saat itu. Dan saya sendiri latar belakang pendidikan, pekerjaannya sebelumnya jauh dari guru TK, dan ada di dalam hati sendiri gitu, kalaupun saya harus jadi guru, jangan pernah jadi guru TK gitu, karena memang menurut saya agak sulit buat memegang anak-anak kecil, itu nggak mudah, apalagi dengan mereka belum paham. Tapi ketika akhirnya saya jadi guru, bergabung di Batutis, jadi malah belajar, jadi makin terbuka pikirannya, jadi lebih paham justru akhirnya bagaimana cara pegang anak, makin paham tentang bagaimana menstimulasi anak, makin paham cara berkomunikasi dan membangun anak gitu ya. Terus ya itu sebenarnya dunia yang sangat baru. Jadi buat saya kesempatan belajar di Batutis itu besar sekali. Termasuk menjawab kebutuhan dari anak-anak saya sendiri, termasuk anak saya yang ABK. Saya jadi belajar banyak. Yang tadinya saya merasa bahwa anak kayak begini tuh saya nggak tahu cara komunikasinya. Taunya kalau anak nangis kesel sendiri, emosi sendiri. Tapi kalau sekarang, oh iya, dia harus dijawab kebutuhannya. Anak yang kayak begini nih harusnya diapain, cara pendekatannya gitu. Jadi dengan kita tahu ilmunya kan, jadi kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan lebih baik lah. Apalagi jadi seorang ibu, jadi gimana mengelola anak ini di rumah gitu. Terus oh iya, dia belum bisa menulis, apa yang harus saya stimulus nih, saya sudah tahu karena saya belajar jadi guru gitu. Metode sentra ini awalnya saya belajar pertama kali ya metode sentra. Tapi kemudian ketika seiring berjalannya waktu, banyak metode-metode lain yang coba saya baca juga. Sebenarnya untuk saat ini metode sentra jadi salah satu pilihan yang baik gitu ya, untuk menjawab kebutuhan anak-anak yang butuh dibangun, tidak hanya kemampuan berpikirnya secara kognisi, tapi juga kemampuan kebutuhan psikomotornya, kebutuhan membangun afeksinya, kemandiriannya, karena itu yang mulai hilang di masyarakat kita dengan adanya kemajuan zaman gitu. Dan Batutis sendiri menjadi salah satu pelopor penggerak di metode sentra ini, jadi ladang buat saya belajar, dan dari sini juga jadi bekal panjang lah untuk mempelajari metode-metode lain yang sebenarnya saling beririsan. Ya, jadi gini, kalau yang saya pahami adalah di zaman dahulu, dengan belum adanya gadget, masih terbatasnya televisi, ruang bermain di luar rumah itu luas dan cukup aman. Banyak kita tereksplorasi. Saya mungkin juga banyak orang gitu, orang-orang dewasa saat ini tuh banyak kegiatan bermain di luar yang mengeksplorasi kemampuan dirinya, termasuk juga melatih kemandiriannya, kemampuan psikomotornya.
Tapi untuk saat ini banyak sekali karena kesibukan orang tuanya, perkembangan zaman dengan banyaknya media, anak tuh kebanyakan diem di rumah, yang sebenarnya kebutuhan mereka bergerak dan bermain, tapi kebutuhan mainnya terbatas hanya di sebatas layar gitu. Nah, adanya metode sentra itu menjadi jawaban bahwa oh ternyata dengan kegiatan sentra balok anak bisa belajar berpikir terstruktur, dengan belajar bahan alam kemampuan psikomotornya terbangun gitu. Ini sih jadi satu jawaban ya kalau batu tis itu menurut saya. Kenapa dulu awalnya anak saya tuh terapi seminggu tuh 2 kali, sekitar 45 menit. Tapi saya sendiri karena masih belum paham bagaimana cara menterapinya, ya di rumah masih aja dia nonton HP, nonton TV. Perkembangannya tidak cukup signifikan, padahal sudah setahun lebih dia terapi. Sampai akhirnya udahlah masukin TK, tapi TK yang mana, yang seperti apa saya nggak tahu. Kemudian dapat dari salah satu teman suami yang ikut metode sentra di sini, pelatihan di Batu Tis, suami istri, terus dia merekomendasikan, minjemin bukunya. Saya coba baca, saya tertarik. Saya mencoba cari di mana Batu Tis dan saya masukkan. Dan itu berasa, dulu kan Batu Tis masuk tuh Senin sampai Sabtu, jadi 6 hari, dan dari jam 7:30 sampai jam 1 siang. Itu perubahan anak saya tuh cukup signifikan, yang lebih bisa mudah dipanggil daripada sebelumnya, karena dulu tuh susah fokusnya, kayak nggak fokus gitu. Terus juga betul seperti yang dibilang bahwa kemampuan psikomotor itu berpengaruh dengan kognisi juga, dengan kemampuan dia bicara. Itu seiring berjalannya waktu, ketika itu terpenuhi dengan main sentra bahan alam, main sentra seni, main sentra-sentra yang lain, kemampuannya dia bicaranya meningkat, kefokusannya lebih baik, sehingga dia pemahaman terhadap sesuatunya juga lebih baik. Karena saya pernah ngajarin warna itu, ngajarin warna waktu masih terapi, belum sekolah ya, itu sampai sebulan nggak nyangkut-nyangkut. Tapi pas udah sekolah, dalam sebulan itu udah beberapa warna dia bisa. Ini sih, kalau yang selalu diingatkan adalah kita harus paham benar sentra ini tuh untuk membangun apa. Memang antara sentra tuh ada irisannya, tapi apa yang paling utama kita bangun? Kayak di sentra balok sendiri, yang paling utama ya saya harus bisa memberikan arahan atau gambaran pada anak tentang bagaimana pembangunan yang baik, bagaimana menggunakan alat dengan sesuai, apalagi dengan penggunaan balok kayu yang memang terbuat dari kayu dan ada yang berat gitu. Dan itu pijakan di awal sekali, terutama awal ajaran, itu sangat harus kuat supaya anak bisa gunakan alat sesuai fungsi. Hanya mengikuti aja, kayak misalnya balok pelengkapnya. Nah, kalau misalnya hari itu yang diangkat warna merah, ya saya bawa balok pelengkapnya warna merah. Kalau tema keluarga yang diangkat, maka balok karakter itu yang kalau bisa tema-tema keluarga, ayah, ibu, anak, itu yang diberikan pada anak, yang disiapkan. Kalau tema binatang, berarti balok pelengkap berupa binatang yang disiapkan. Gitu aja, jadi disesuaikan. Kita juga bikin rancangan pembelajaran ya. Jadi untuk misalkan contoh tema tentang tubuh, saya lebih, karena ini masih tema-tema awal, maka lebih ke bentuk-bentuknya. Kalau anak mengenal bentuk tubuh, maka kita ngarahinnya ke bentuk geometri. Sama pembangunan tentang dasar-dasar bangunan, misalnya membuat pondasi yang kokoh bagaimana susunannya, dan itu menggunakan alat sesuai fungsi dan mengembalikannya lagi. Itu aja di awal-awal gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai dimasukkan, kayak misalnya bangunan rumah kelengkapannya apa saja, bagiannya apa saja, terus
bentuk-bentuknya apa aja kan, karena beda-beda, ada yang atapnya datar, ada atapnya segitiga, ada yang atapnya trapesium, itu juga nantinya diajarkan ke sana sampai ke bentuk-bentuk yang ketika kita bahas tentang lingkungan, bikin kebun binatang, terus misalnya stasiun, masjid, dan bangunan-bangunan lain. Tapi pada dasarnya anak-anak biasanya memang tetap akan bangun sesuai dengan pengalaman mereka. Kalau untuk balok ini kan lebih ke bangunan ya, main pembangunan gitu. Jadi sebenarnya tetap ke arahnya pembangunan, walaupun temanya apapun arahnya ke pembangunan. Nah, ketika mengajukan tema tentang tubuh, ketika kita lakukan belajar tentang tema tubuh, ya saya harus kaitkan nih. Kalau misalnya awalnya saya mau mengenalkan tentang bentuk, ukuran, itu kan yang ada dasar ya. Maka saya bilang, oh iya, tubuh teman-teman kecil, orang dewasa besar. Seperti balok, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu kayak mengenal ukuran. Kalau ke bentuk, oh iya, bentuk misalnya badan seperti persegi panjang, seperti itu. Atau nanti di akhirnya kayak sistem pernapasan. Oh, kalau sistem pernapasan kita belajar tentang menjaga merawat tubuh bagian dalam. Caranya apa? Olahraga misalnya, atau makan, atau membersihkan tubuh. Nah, itu kan aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Kita mengenal ke rumah gitu. Jadi dihubungkannya yang berkaitan dengan tema yang diangkat.